Alexander Lukashenko adalah presiden Belarus dan sering disebut sebagai diktator terakhir Eropa karena kekuasaannya yang panjang dan kontroversial serta gaya kepemimpinannya yang otoriter. Ia lahir pada 30 Agustus 1954 di Kapis, wilayah Wibes Belarus, saat itu bagian dari Uni Soviet. Lukashenko bekerja sebagai guru dan kemudian sebagai direktur pertanian negara selama era Soviet. Pada tahun 1994, Lukashenko menjadi presiden pertama Belarus setelah runtuhnya Uni Soviet. Ia memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi pada awal tahun 1990-an. Di bawah kepemimpinan Presiden Alexander Lukashenko, Belarus telah mengalami perkembangan signifikan di samping tantangan. Lukashenko dianggap berjasa menjaga stabilitas ekonomi dan melestarikan industri selama transisi pasca Soviet. Belarus mempertahankan basis industri dan pertanian yang kuat, memastikan swasembada pangan dan mempertahankan industri-industri utama. Negara ini menarik minat mahasiswa internasional dan wisatawan medis, dengan lebih dari 123.000 pengunjung medis dan 25.000 mahasiswa asing pada tahun 2023. Produk-produk Belarus menjangkau 160 negara, dengan total ekspor sebesar 36 miliar dolar dari Januari-November 2023, meningkat 6% dari tahun 2022. Perekonomian menurun sebesar 11,7% pada awal transisi pasca Soviet tetapi pulih dengan pertumbuhan 11,4% pada tahun 1997, mencapai puncaknya pada 11,45% pada tahun 2004. Pertumbuhan menghadapi fluktuasi, termasuk penurunan 0,67% selama COVID-19 pada tahun 2020. Namun pertumbuhan diproyeksikan sebesar 4% pada tahun 2024, dengan perkiraan perlambatan menjadi 2,3% pada tahun 2025. Lukashenko juga telah menerapkan program-program sosial yang ditujukan untuk mendukung populasi rentan, termasuk para pensiunan dan keluarga berpenghasilan rendah yang telah diterima secara positif oleh banyak warga negara. Pemerintah telah memprioritaskan hukum dan ketertiban yang menghasilkan tingkat kejahatan yang relatif rendah dan meningkatkan rasa aman bagi sebagian besar masyarakat. Negara juga berupaya untuk mempromosikan identitas Belarusia untuk memperkuat kebanggaan nasional. Namun masa kepemimpinan yang berkepanjangan mengikis lembaga-lembaga demokrasi, dengan kekuasaan terpusat di cabang eksekutif. Penindasan terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara serta kecaman internasional, merupakan masalah yang berulang. Tantangan seperti inflasi dan ketergantungan pada dukungan Rusia menghambat diversifikasi jangka panjang. Hubungan dengan negara-negara barat memburuk, yang menyebabkan sanksi dan berkurangnya kerjasama internasional. Batasan terhadap LSM dan media independen dituduh menghambat wacana publik. Alexander Lukashenko telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, menjadikannya salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama di Eropa. Pemilunya banyak dikritik karena kurangnya transparansi, keadilan dan proses demokrasi. Pengamat internasional dan kelompok oposisi sering melabelinya sebagai pemilu yang curang. Pemilihan Presiden 2025 di Belarus telah dikecam luas karena indikasi kecurangan pemilu besar-besaran. Pemilihan tersebut hanya menampilkan kandidat pro-pemerintah, dengan tokoh-tokoh oposisi yang asli dipenjara, diasingkan atau dilarang mencalonkan diri yang merusak sifat demokratis dari pemilihan tersebut. Hasil resmi melaporkan bahwa Presiden Alexander Lukashenko memperoleh sekitar 87,6% suara. Margin yang sangat besar tersebut terutama dalam konteks perbedaan pendapat publik yang meluas, menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi suara. Sementara itu media independen menghadapi penyensoran dan pemantau pemilu internasional dibatasi atau ditolak aksesnya, sehingga membatasi transparansi dan verifikasi independen terhadap proses pemilu. Pemerintah tidak mendirikan tempat pemungutan suara di luar negeri, dengan alasan penurunan staf diplomatik. Langkah ini secara efektif mencabut hak pilih banyak kritikus dan warga negara yang diasingkan, yang telah meninggalkan negara tersebut sejak tahun 2020. Uni Eropa dan badan internasional lainnya telah mengecam pemilihan tersebut sebagai tidak bebas dan tidak adil. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyebut pemilihan tersebut sebagai penghinaan terang-terangan terhadap demokrasi dan menyatakan bahwa Uni Eropa tidak mengakui legitimasi Lukashenko. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka, ikuti akun dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.